Nah, saya juga ingin tahu, Pastor, apa saja sih peranan Roh Kudus saat ini di dalam gereja kita, di dalam umat kita, atau lebih tepat, bagaimana seharusnya kita lebih memberi tempat dan waktu bagi Roh Kudus di dalam hidup kita? Baik, pertanyaanmu adalah apakah peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Dan kalau Roh Kudus ada pada kita, apa yang terjadi dengan kita? Nah, peranan pertama dari Roh Kudus adalah Allah yang tinggal di dalam kita. Masih ingat waktu Natal, Yesus adalah Immanuel, Allah yang bertinggal di antara kita, Allah yang berjalan berkeliling di antara manusia dalam diri Yesus. Tapi pada hari raya Pentakosta, pada hari turunnya Roh Kudus, Allah bertinggal di dalam hati kita, di dalam hidup dan jiwa kita. Karena itu, Santo Paulus mengatakan, kita adalah bait Allah Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjadikan diri kita baitnya, rumahnya. Karena itu, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga hidupnya sebagai kediaman Allah. Kediaman Roh Kudus, bukan kediaman roh kuda atau roh kudus. Kedua, Roh Kudus adalah Allah yang merubah kita dari jahat menjadi baik, dari pendosa menjadi kudus, dari lemah menjadi kuat, dari penakut menjadi pemberani, dari sakit menjadi sehat. Kita dirubah oleh kekuatan Roh Kudus menjadi saksi-saksi seperti para rasul. Tadinya bersembunyi, sekarang berani menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Maka orang yang memiliki Roh Kudus, orang yang berani memberi kesaksian tentang kebenaran, tentang kebaikan di mana saja dia berada. Ketiga, namanya saja Roh Kudus, maka Roh Kudus itu menguduskan kita. Melalui pembaptisan, kita diangkat menjadi anak Allah yang kudus. Melalui sakramen Ekaristi, Tuhan Yesus yang kudus tinggal di hati kita. Melalui sakramen perkawinan, Roh Kudus menyucikan papa dan mama. Papa dan mama dikuatkan untuk melawan yang tidak kudus, yang merusak dan mengganggu keluarga. Papa dan mama setia pada janji, sehingga yang kudus ada, tinggal selalu dalam keluarga. Berikut, Roh Kudus menuntun, mengajar, membimbing kita. Roh Kudus memberikan kepada kita pengetahuan yang benar. Roh Kudus membantu kita supaya kita tidak salah pilih. Roh Kudus berbicara dalam hati kita bagaikan suara hati, sehingga kita tahu ini benar, ini salah, ini ditolak, ini harus dipilih, ini dijauhkan, ini yang kita putuskan, kita ambil. Roh Kudus adalah suara Allah yang mengajar kita dalam hati nurani. Roh Kudus juga yang menjaga ajaran gereja tetap benar. Roh Kudus melindungi gereja Katolik dalam diri paus, para kardinal, para uskup, supaya tidak ada ajaran sesat, supaya orang-orang tidak sembarangan memberikan ajaran palsu. Dia berpikir begini, dia ajar begini, tapi setia pada ajaran para rasul. Karena itu gereja Katolik tidak terpecah-pecah, tidak ada aliran baru, tidak ada aliran lain. Kita setia pada ajaran para rasul dan pada paus pengganti Petrus. Terakhir, Roh Kudus memberikan rupa-rupa karunia.
Roh Kudus memberikan rupa-rupa buah roh. Anak-anak calon komuni, perhatikan. Roh Kudus memberikan kepada kita buah-buah roh. Apa itu? Kasudam. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Roh Kudus memberikan kepada kita samurai. Apa itu? Kesabaran, kemurahan hati, kebaikan. Roh Kudus memberikan kepada kita sebut diri. Apa itu? Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Roh Kudus juga memberikan kita bakat, talenta. Ada yang bakat bernyanyi, ada yang main musik, ada yang bermazmur, ya, ada yang menjadi lektor, ada yang mengajar, ada yang mewartakan, ada yang menyembuhkan, ada yang buat mujizat. Rupa-rupa karunia diberikan pada kita untuk kepentingan keluarga, kepentingan gereja, kepentingan banyak orang. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mempersembahkan bakat talentanya dan buah-buah rohnya untuk kehidupan kita bersama-sama bagi seluruh gereja. Baik, Pastor. Berarti kita adalah sungguh-sungguh umat yang dipenuhi Roh Kudus apabila di dalam diri kita ada Roh Kudus. Benar. Itu nampak dalam hidup kita yang kudus, entah perkataan atau perbuatan. Benar. Kita punya buah-buah roh seperti kasudam, samurai, sebut diri, yang membuat kita hidup baik dan bawa banyak manfaat bagi gereja dan dunia. Benar. Kita ini sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus apabila kita berani menjadi saksi-saksi kebaikan Tuhan, menjadi saksi-saksi yang memperjuangkan kebaikan-kebaikan saja, dan berani menentang apa saja yang kudus dan yang tidak kudus, yang berlawanan dengan kehendak Allah. Benar sekali. Dan dengan menjaga diri sebagai bait Allah yang kudus. Kan, Pastor? Betul sekali, Siska. Betul sekali. Roh Kudus ada pada kita dan kita perlu menunjukkan kehadiran Roh Kudus dalam perkataan, perbuatan, dan hidup kita. Untuk itulah hari ini kita berdoa bersama Maria dan para rasul. Kita saling mendoakan supaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah digembirakan, yang kering disegarkan, yang sesat dipulangkan, yang ganas diredakan, yang berdosa ditobatkan. Yang baik ditambahkan, yang baik digunakan. Ibu bapak, saudara-saudari, saya tutup dengan kisah seorang anak sekami. Ada seorang anak sekami dibawa oleh ibunya menemui dokter untuk memeriksa kesehatannya. Dokter periksa, dokter mau periksa mata adik. Jangan-jangan ada penyakit di sana. Dokter lihat, buka tutup, lalu dokter bilang, bukan main. Di matamu ada banyak kokomelon. Anak ini berteriak, betul dokter, saya suka buka channel kokomelon. Sekarang dokter bilang, saya mau periksa telingamu. Jangan-jangan masih ada tai telinga yang besar seperti gajah. Dokter mau periksa. Dokter periksa telinganya, lalu dokter berkata, wow, di dalamnya banyak baby shark. Betul dokter, saya suka sekali baby shark. Dokter bilang, sekarang saya mau lihat mulutmu. Ada penyakit apa di mulutmu? Dokter lihat, wow, giginya di atas tinggal 2, di bawah tinggal 1. Rupanya di mulutmu banyak sekali permen dan coklat. Anak ini berteriak, betul dokter, saya suka itu. Terakhir dokter bilang, saya mau periksa jantung hatimu. Entah apa yang ada di dalam. Dokter kop dia punya jantung. Lalu dokter bilang,
Aduh, saya melihat di jantungmu ada banyak balon warna-warni. Anak ini tarik nafas panjang dan dia bilang, salah dokter, bukan. Lalu apa balon-balon yang ada di hatimu? Itu bukan balon, itu adalah buah-buah Roh Kudus. Karena hatiku penuh dengan kasih, sukacita, dan damai. Karena hatiku penuh dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan. Karena hatiku penuh dengan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ibu Bapak, pada akhir misa nanti, pastor akan berdiri di muka gereja untuk memeriksa hati kamu semua. Apakah isinya baby shark, apakah isinya kokomelon, atau isinya buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan buah-buah roh, sekarang dan selama-lamanya.